Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya Sobat Milenial, hari ini kita kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz bersama saya Muhammad Reza Saad yang akan menemani Sobat Milenial selama 1 jam ke depan. Dan saat ini saya tidak sendirian, sudah bersama saya Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pemirsa yang ada di rumah maupun yang sementara mendengarkan lewat medsos, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Sobat Milenial, hari ini kita akan membawakan satu tema dan ataupun topik yang begitu menarik, yaitu tentang hadapi tantangan di era milenial dengan menerapkan sifat Rasul. Nah, Ustaz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, mengapa akidah harus dibarengi dengan akhlak, Ustaz? Taib. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala wa ba'd. Akidah adalah sebuah ikatan, ya, misalnya kata aqada artinya ikatan yang kuat, itu akidah. Akidah itu sebuah ikatan atau prinsip yang harus kita yakini, sehingga kalau bicara akidah berarti dia bicara tentang beberapa hal yang harus dia tepati, dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu akidah. Jadi kalau kita bilang, oh ini masalah akidah, oh berarti ini masalah prinsip, karena itu adalah masalah akidah. Sehingga masalah akidah itu adalah masalah yang sangat prinsip, ya. Akidah itu adalah masalah yang sangat prinsip, yang dia tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak itu berkaitan dengan perangai kita. Orang yang punya akidah yang baik, maka tentunya dia harus punya akhlak yang baik, karena kesempurnaan keimanan seseorang diukur dengan bagaimana akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Kesempurnaan itu yang kita cari. Kesempurnaan iman itu yang kita cari. Maka apa artinya kita punya keimanan yang tinggi, namun akhlaknya kita buruk? Sehingga akidah harus dibarengi dengan akhlak, ya. Baiknya akidah seseorang juga terlihat dari suara akhlak yang dia tampakkan. Sehingga akidah harus dibarengi dengan akhlak. Orang punya akhlak yang baik tanpa akidah juga akan rusak. Harus berbarengan antara akidah dengan akhlak, bagaikan dua sayap burung. Hilang salah satu dari keduanya, maka burung itu tidak mampu untuk terbang. Begitu juga dalam hidup. Hilang salah satu dari kedua hal itu, dia tanpa akhlak atau dia tanpa akidah, rusaklah kehidupannya. Apa artinya akidahnya kuat, namun akhlak dengan sekitarnya tidak baik? Rusak sudah pergaulannya. Apa artinya juga dia punya akhlak yang baik, namun hubungan dia dengan Allah rusak atau akidahnya rusak, maka tidak ada gunanya. Maka akidah harus dibarengi dengan akhlak
Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, setelah itu Ustaz, apa perbedaan dengan antara akhlak dengan adab, Ustaz? Baik, kalau akhlak itu dia umum, sementara adab itu berkaitan dengan adab. Maksudnya adab itu khusus. Ada adab makan, adab tidur, adab berjalan, itu adab. Dan adab itu masuk dalam akhlak. Ya, akhlak itu dia sifatnya umum, sementara adab itu khusus. Jadi, adab, semua adab yang saya sebutkan tadi itu masuk dalam akhlak. Tergambarkan itu bagian dari akhlak seseorang. Ya, akhlak seseorang. Sehingga jadi adab dia berbicara, adab dia dalam bergaul, itu akhlak. Orang pasti bilang, oh orang ini ada punya akhlak karena adabnya bagus. Ya, orang kalau tidak punya adab pasti bilang, oh orang ini rusak akhlaknya. Jadi adab itu bagian dari akhlak. Sehingga kalau orang tidak punya adab, pasti yang diklaim orang itu apa? Orang ini akhlaknya buruk, perangainya buruk. Karena apa? Dia tidak punya adab. Saya adab makan, dia tidak memperhatikan adab makan. Adab bergaul, dia tidak memperhatikan adab bergaul. Orang klaim dia apa? Bukan orang bilang tidak punya adab, tidak punya akhlak, akhlaknya buruk. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga adab dengan akhlak itu berbarengan. Dalam artian adab itu masuk dalam akhlak. Sehingga kalau orang tidak punya adab, pasti yang diklaim adalah orang ini akhlaknya buruk karena tidak punya adab. Seperti itu. Baik, Ustaz. Ustaz, sebelum kita menerapkan ataupun membahas terkait penerapan sifat Rasul ya di era milenial saat ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Ustaz, kenapa para nabi ini ada di muka bumi ini? Taib, nabi itu, tujuan nabi itu apa? Menyampaikan risalah. Ya. Nabi. Jadi kalam-kalam Allah itu kan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan, baik di pelepah kurma, tulang-tulang. Nah, yang menjabarkan hal itu semuanya dan saksi hidup pada saat turunnya wahyu itu adalah Nabi. Sehingga Nabi itu ada tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada umat apa yang terjadi di masa itu. Wahyu turun itu faktor sosiologisnya bagaimana? Keadaan sosiologisnya bagaimana? Itulah adab itu turun. Adab itu ada. Ya, jadi seperti itu. Ya. Adab itu sebuah nabi itu diutus untuk apa? Untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak tergambarkan dalam Al-Quran. Contoh misalnya perintah sholat. Tata cara sholat kan yang menjabarkannya siapa? Nabi. Iya. Jadi perintah itu dalam Al-Quran cuma secara umum. Aqimus shalah wa atuz zakah. Penjabarannya bagaimana? Dari takbiratul ihram sampai salam itu menjabarkan adalah dari kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah dalam Al-Quranul Karim, wa anzalna 'alaikal kitaba litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi kami turunkan Al-Quran itu apa? Tujuannya apa? Apa tujuan Nabi? Litubayyana ilaihim, untuk menjelaskan kepada mereka manuzila ilaih, ya, apa yang kami turunkan, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Ya, wa anzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nasi nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun.
Ya, jadi kita menurunkan Al-Quran itu, dzikra itu, Al-Quran apa? Ditubayyana ilaihim, agar menjelaskan. Jadi Nabi itu menjelaskan keadaan itu bagaimana. Jadi menjabarkan kepada manusia itu bagaimana. Kalam-kalam wahyu itu dijabarkan, butuh penjabaran. Penjabaran itu adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Nah, Ustaz, tadi sudah jelaskan ya. Tadi Ustaz juga sudah jelaskan kenapa Nabi turun dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain kenapa juga harus ada ulama, Ustaz? Nah, sedangkan sudah ada Nabi dan mungkin ada hadis-hadisnya. Tayyib. Kalau ulama lain lagi. Ulama itu lebih menjabarkan turunan-turunan dari kalam Allah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjabarannya lagi ke bawah lagi, tergantung keadaan daerah masing-masing. Contoh misalnya mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, ya, dijabarkan bagi penganut mazhab Syafi'i, seperti di Gorontalo di Indonesia, di mana? Di Mesir, di Yaman, ya. Yang menjelaskan siapa? Ulama. Hadis-hadis yang dipahami oleh mazhab Syafi'i itu dijabarkan oleh ulama Syafi'i. Yang kalimat-kalimat umum dari hadis Nabi, dari kalam Allah, ya, Azza wa Jalla, itu semuanya dijabarkan oleh ulama. Jadi kalau orang mengatakan saya cukup Quran dan Sunnah, ente siapa ente? Ente siapa? Quran dan Sunnah oke, ya. Tapi kita harus ikut yang menjabarkan Quran dan Sunnah siapa? Ulama. Kalau bilang, oh saya cukup Quran dan Sunnah Ustaz, perkataan ulama itu saya tidak pakai. Loh, terus Quran dan Sunnah sampai sama ente lewat siapa? Lewat ulama. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau orang bilang, oh kalau ulama itu banyak salahnya, saya cukup Quran dan Sunnah. Lah, ilmu sampai ke kita lewat siapa? Lewat ulama. Jadi seperti itu. Jadi saya kalau sering mengkritik misalnya, saya bilang ikut Quran dan Sunnah, oke. Tapi yang saya kritisi pemahaman ente terhadap Quran dan Sunnah. Ya. Saya bukan mengkritik Quran dan Sunnah, tapi saya mengkritik kesimpulan ente terhadap Quran dan Sunnah. Itu. Saya sering bilang begitu. Karena orang bilang, oh ini kita pakai dalil Ustaz Quran dan Sunnah. Lah, iya betul itu Quran dan Sunnah. Tapi kesimpulan ente terhadap Quran dan Sunnah itu yang saya masalahkan. Ya. Itu yang saya permasalahkan. Jadi bicara Quran dan Sunnah, semua orang sepakat Quran dan Sunnah. Tapi penjabaran itulah dibutuhkan ulama dalam memaparkan, menjabarkan kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi, Ustaz. Baik, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta ngobrol bareng Ustaz. Ya, sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta ngobrol bareng Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan dari sobat milenial. Dengan banyaknya nabi, apa keunggulan Nabi Muhammad dibandingkan nabi yang lain? Baik. Yang pertama, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Di penutup para nabi itu nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya empat sifat: sidik, amanah, fatanah, tabligh. Ya, sidik itu artinya apa? Orang yang jujur. Amanah itu apa? Orang terpercaya. Fatanah itu apa? Orang yang cerdas. Tabligh itu apa? Senantiasa menyampaikan. Itu yang kita ikuti. Ya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sikap itu.
sidik, amanah, fatanah, tabligh. Itu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dan itu keunggulan dari Nabi Muhammad SAW. Di samping beliau adalah penutup para nabi, beliau punya sifat sidik, amanah, fatanah dan tabligh. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada keyakinan di kalangan masyarakat, salah satunya di Gorontalo, Ustaz. Nah, ini Rabiul Awal itu adalah bulan yang sial. Nah, apakah dengan begini Nabi lahir di bulan yang sial, Ustaz? Taib. Rabiul Awal itu sebagian orang Gorontalo menganggap itu Hulatul Tawliyah. Hulatul Tawliyah itu maksudnya apa? Bulan yang sial. Hulatul Tawliyah itu bulan yang terputar-putar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi tak ulang-ulang. Sehingga dinamakan dia terputar-putar. Ya, Tawliyah. Orang bilang Tawliyah Allah akal, terputar-putar Allah juga akal. Ya. Sehingga dianggap itu bulan yang sial. Dulu Rabiul Awal itu tidak punya apa-apa. Maksudnya tidak dianggap apa-apa. Bukan juga sial, tapi tidak dianggap apa-apa. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad SAW, Rabiul Awal itu punya cahaya yang kuat. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dulu Rabiul Awal itu tidak dikenal di bulan di kalangan orang Arab. Tapi dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal, maka orang Arab mengenal bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Rabiul Awal itu punya cahaya, punya punya sebuah harismatik dengan lahirnya Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sehingga Rabiul Awal itu termasuk bulan yang mulia juga karena dimuliakan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Biasa. Ustaz, apa sifat dan atau perangai yang baik yang didominasi oleh Nabi Muhammad? Taib, yang didominasi itu tadi yang saya sampaikan. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Yang tidak ada di nabi-nabi lain. Ya. Dia orang yang jujur, amanah, terpercaya, fatanah, cerdas. Kecerdasan Nabi, coba lihat, ketika Nabi ditanya dengan satu masalah, lain orang lain jawaban, pertanyaan yang sama, lain orang lain jawaban, padahal pertanyaan yang sama. Itu kecerdasan Nabi, ketajaman nalarnya Nabi dalam menganalisa sebuah masalah, ya, sehingga Nabi itu menjadi mulia bukan hanya sekedar Nabi biasa, tapi beliau adalah orang yang cerdas. Tabligh, beliau juga suka menyampaikan. Coba bayangkan ini Islam menjadi agama yang besar dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, beliau bersabar dengan ujian, tantangan, rintangan yang terjadi di zaman beliau. Nah, mungkinkah umat manusia ataupun umat Nabi Muhammad bisa melakukan contoh 4 contoh itu, Ustaz? Kalau melakukan contoh itu masing-masing ada. Tapi kalau empat susah. Menggabungkan kebaikan itu sulit. 2-3 kebaikan saja sudah sulit digabungkan satu kali, agak berat. Tapi bagusnya kalau orang mampu menggabungkan 4 seperti itu. Tapi rata-rata kebanyakan orang yang agak berat itu apa? Menggabungkan kebaikan dengan kebaikan yang lain. Itu agak berat. Ya, agak berat menggabungkan 2 kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Di zaman Nabi Muhammad yang paling memusuhi Nabi Muhammad itu adalah pamannya. Kenapa, Ustaz? Iya. Ujian itu memang rata-rata di mana-mana. Kalau dakwah itu pasti yang ujian terbesar itu adalah keluarga. Nabi Nuh adalah istri dan anaknya. Nabi Ibrahim ayahnya. Nabi Muhammad pamannya. Keluarga semua, bukan orang jauh.
Orang jauh itu cuma pengikut dari keluarganya, ya, pengikut dari keluarganya. Jadi tak perlu kita heran kalau di dakwah sekarang itu demikian. Yang memusuhi kita pertama kali adalah keluarga kita, bukan orang jauh, ya, bukan orang jauh. Ini santai, ini hidup santai, santai bro. Ya, Nabi itu demikian. Dan ujian yang terberat itu adalah ujian keluarga. Ya, itu dakwah. Yang menolak pertama kali pasti keluarga. Rata-rata juga pimpinan, coba lihat. Rata-rata itu yang masuk dalam kancah pilkada, coba lihat. Yang usia pertama mereka bukanlah orang jauh, orang dekat, keluarga. Keluarga. Ujian pemimpin itu yang sementara duduk di pemerintahan, yang menggoyang pertama kali mereka bukan orang lain. Coba lihat, coba teliti lebih dalam lagi. Adalah keluarga mereka. Ya, keluarga. Makanya hati-hati. Ya, itulah. Kalau dalam hidup itu demikian. Kadang-kadang yang menolak pertama kali adalah keluarga kita. Yeah. Kita harus kuat argumentasi kita, kuat. Penolakan itu biasanya karena ketidaktahuan. Dan juga yang kedua, karena hati mereka sudah dikunci oleh Allah. Cuma dua itu. Tidak ada alasan yang ketiga. Cuma dua itu alasan penolakan kenapa dakwah mereka ditolak. Karena hati mereka telah dikunci oleh Allah atau ketidaktahuan. Dua itu saja masalahnya. Jadi tak perlu kita cari tahu panjang lebar muka belakang, tidak perlu. Pasti alasannya cuma dua itu. Mereka tidak tahu, atau yang kedua, hati mereka telah dikunci oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, nanti akan kita lanjutkan lagi, Ustaz. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz ya terkait perangai dan sebagainya. Nah, Ustaz, adakah amalan Nabi yang tidak bisa diikuti oleh umatnya, Ustaz? Baik. Ada amalan khusus Nabi yang Nabi tidak. Itu khusus, hanya khusus Nabi. Pertama adalah puasa wisol. Puasa wisol itu artinya puasa menyambung. Itu artinya puasa wisol. Dia menyambung puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menikahi lebih dari 4 istri. Jadi kita umatnya hanya sampai 4. Lebih dari itu, maka itu amalan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Jadi batasannya adalah 4 kalau umatnya. Kalau istri, Istrinya, iya. Kalau Nabi bisa lebih dari 4. Itu amalan khusus Nabi Muhammad SAW. Taib. Ustaz, ini kan sudah mau menjelang Maulid Nabi, Ustaz, ataupun memperingati kelahiran Nabi. Nah, ada yang mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu butuh dalil. Nah, ini bagaimana pandangan Ustaz? Taib. Cinta itu tidak butuh dalil, tapi butuh bukti. Ya. Cinta itu tak butuh dalil, tapi butuh bukti. Kita mengaku cinta kepada Nabi, buktikan dong. Di samping kita mengamalkan sunnah, kita juga memberitahukan kepada umat, inilah Maulid Nabi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Dengan fadilah, dengan fadilah dari Allah dan rahmat dari Allah. Rahmat itu apa? Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi diutusnya Nabi itu sebagai rahmat. Lahirnya Nabi itu sebagai rahmat. Sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta itu tak butuh dalil, tapi butuh
bukti. Iya. Buktikan bahwa kita cinta kepada Nabi. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku cinta sama Nabi, namun kita tidak meletakkan cinta itu dengan sebenar-benarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Baik, Ustaz. Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz. Mungkin dari Ustaz ada pesan untuk sobat milenial yang ada di rumah. Taib. Saran saya yang pertama, bagi yang tahu bahasa Arab, silakan hadir majelis-majelis Syama'il Muhammadiyah atau kitab-kitab sirah yang lainnya, Rahiqul Makhtum, ya, pembahasan sirah-sirah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tahu bahasa Arab. Ada juga ustaz-ustaz yang menjabarkan dalam bahasa Indonesia, itu lebih bagus untuk dijabarkan, lebih bagus untuk diikuti, ya, sirah-sirah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan usahakan kita benar-benar mengikuti Nabi secara utuh, karena Nabi diutus sebagai rahmat. Artinya adalah ketika Nabi kita diutus, dilahirkan, kita ikuti syariat Nabi, kita ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya kita benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW yang setia, jangan pengikut yang bohong. Kita mengaku umat Nabi, namun kita termasuk musuh dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ustaz, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Robi yang telah menemani kita semua di acara Robusta Ngobrol Bareng Ustaz. Ya, sobat milenial,